Nah, aspek apa saja? Yaitu ini. Porsi dari perguruan tinggi itu adalah untuk aspek pendirian LPH. Gitu. Di Undang-Undang Pasal 11 tahun 2020, Pasal 13 dan juga PP 39 2021 Pasal 26. Kemudian tentang auditor halal di Undang-Undang 11 tahun 2020 Pasal 14 dan juga di PP 39 tahun 2021 Pasal 40 dan seterusnya. Kemudian Undang-Undang tentang pendamping PPH tadi sudah saya sampaikan. Kemudian dalam hal fasilitasi penyelia halal. Nah, ini di PP 39 tahun 2021 pasal 58 juga mengamanatkan peran serta perguruan tinggi untuk menyediakan penyelia halal. Bagaimana penyediaannya? Bisa dalam konteks memberikan pelatihan penyelia halal. Gitu. Nah, ini semuanya secara mandiri bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin menyampaikan sedikit berkait dengan apa itu lembaga pemeriksa halal. Lembaga pemeriksa halal ini adalah satu lembaga yang dapat didirikan oleh pemerintah atau masyarakat. Gitu. Pemerintah itu siapa? Yaitu bisa berupa kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Gitu. Nah, untuk perguruan tinggi didirikan oleh rektor. Nah, lalu bagaimana dengan perguruan tinggi swasta? Ia ada bagian daripada peran serta masyarakat. Jadi ini di satu sisi ada peran perguruan tinggi negeri, di sisi lain juga nanti akan berkompetisi dengan peran perguruan tinggi swasta. Gitu. Nah, LPH ini lanjut saja. Didasarkan tadi persyaratannya adalah pertama memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya. Saya pikir bagi sebuah perguruan tinggi negeri apalagi untuk kantor sendiri dan perlengkapannya sudah bukan sesuatu yang sulit. Kemudian memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang gitu. Jadi bagi perguruan tinggi yang belum mempunyai calon auditor bisa saja segera untuk melakukan pelatihan auditor halal. Kemudian yang ketiga memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Apakah laboratoriumnya harus terakreditasi? Tidak. Yang penting ada laboratoriumnya. Gitu. Dalam hal ini saya pikir tidak perlu yang ayat 2 ini. Kemudian, juga lalu kemudian ditegaskan dari 3 persyaratan itu juga ada persyaratan lain yang ditetapkan oleh PP 39 tahun 2021 untuk mendukung kualifikasi dari LPH. Yaitu apa? Selain persyaratan pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendirian LPH harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas A. Dokumen legalitas badan hukum. Jadi kalau di perguruan tinggi berbasis BLU harus ada SK rektor berkait dengan kelembagaan tersebut. Gitu. Kemudian mempunyai data sumber daya manusia di bidang syariat Islam. Nah, jadi di kelembagaan itu juga harus meng-hire ulama. Kalau itu perguruan tinggi umum ya, bukan perguruan tinggi agama. Bisa saja ini kerjasama dengan perguruan tinggi agama, bisa dengan pesantren gitu. Nah, karena ulamanya ini juga ulama yang harus berafiliasi pada ormas keagamaan. Jadi tidak
seperti yang saat ini banyak ulama yang ngaku ulama tetapi nggak jelas gitu bagaimana kualifikasinya dan seterusnya. Maka nanti diatur dalam peraturan menteri terkait dengan keberadaan siapa itu ulama. Kemudian data dukung kompetensi sumber daya. Data dukung kompetensi sumber daya ini bisa berupa dokumen mutu. Itu. Dokumen mutu berkait dengan aspek bagaimana manajemen mutu, kebijakan gitu, kemudian kaji ulang terhadap aspek manajerialnya, kemudian ya pengaduan masyarakat, bagaimana memanage pengaduan masyarakat, skema produksinya dan seterusnya gitu. Itu nanti sudah akan ada secara gamblang form-form untuk pengisian tentang data dukung kompetensi sumber dayanya ini. Kemudian persyaratan pendirian LPH sebagai dimaksud pada ayat 1 dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan BPJP. Nanti tentu kami akan mensosialisasikan ini juga. Nah, kemudian perguruan tinggi pun itu tidak sama dengan persyaratan di Undang-Undang 33 tahun 2014 melalui PP 31 tahun 2019, di mana LPH ini harus high class, harus sebuah LPH yang menyeluruh untuk bisa melakukan pemeriksaan dan pengujian kealaman produk. Kalau menggunakan standar SNI ya setidaknya dia hanya untuk SNI 17065, kira-kira begitu. Nah, untuk di PP 39 tahun 2021 ini didiversifikasi lingkup itu. Agar apa? Agar perguruan tinggi bisa ikut berperan serta sesuai dengan kualifikasi dan ruang lingkup yang memungkinkan mereka bisa melakukannya. Nah, maka di dalam lingkup LPH ini ada 4 lingkup. Yang pertama adalah ia menjalankan tugas untuk verifikasi dan validasi saja. Yang kedua adalah dia bisa mengajukan permohonan sebagai LPH untuk inspeksi produk saja atau proses produksi halal. Yang C ini inspeksi rumah potong hewan. Ini mungkin nanti adalah segmennya pondok pesantren, kira-kira begitu ya. Karena ini tidak membutuhkan hal yang rumit gitu. Nah, yang D ini adalah yang secara komplit inspeksi, audit dan pengujian laboratorium jika diperlukan terhadap kealaman produk. Artinya ini yang saya sebut tadi dengan standar SNI 17065 gitu. Nah, lingkup kegiatan LPH sebagai dimaksud pada ayat 2 memuat kualifikasi akreditasinya. Nah, bagaimana pola akreditasinya? Saya ingin menjelaskan di sini. Untuk yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 26 PP 39 tahun 2001 itu akan kita akreditasi masuk pada akreditasi pratama. Gitu. Seperti perguruan tinggi juga gitu. Jadi masuk akreditasi C gitu. Ini semuanya masuk. Jadi masuk di pratama. Dia diberi waktu untuk ingin menaikkan peringkat kualifikasinya menjadi utama. Silahkan. Nanti seiring waktu berjalan dia bisa menjadi berakreditasi utama. Itu yang pertama tentu akan mendapatkan proyek-proyek gitu pemeriksaan itu yang levelnya produk-produk yang mempunyai resiko menengah ke bawah. Tetapi yang utama ini sudah produk-produk yang semua produk termasuk produk dari luar negeri. Bahkan juga mungkin bisa melakukan pemeriksaan ke perusahaan di luar negeri. Ini yang utama. By system. Jadi pemilahan ini nanti menggunakan tentu by system. Mana yang masih pratama tidak bisa memeriksa terhadap produk-produk yang mempunyai resiko tinggi dengan omset yang cukup besar. Tetapi kalau sudah masuk di utama bisa naik kualifikasinya, dia bisa memeriksa untuk semua produk.
Lanjut. Nah, sekarang di samping tadi LPH, saya juga ingin menyampaikan ada peluang lain, yaitu auditor halal dulu sebelum penyelian. Gitu. Karena auditor ini rumahnya adalah LPH. Tadi kan disyaratkan satu LPH itu mempunyai 3 auditor halal. Nah, LPH mengangkat memberhentikan auditor halal. Tetapi auditor halal ini hanya dapat diangkat di satu LPH. Jadi nggak bisa satu perguruan tinggi X ada auditornya, kemudian ada perguruan tinggi Y belum ada auditornya, pinjem pakai perguruan tinggi X, nggak bisa. Gitu. Perguruan tinggi Y mau tidak mau harus memiliki auditor lagi. Gitu. Nah, bagaimana agar bisa menyediakan auditor? Ya tentu melakukan pelatihan. Tetapi sebelum kita melakukan pelatihan, kita lihat syarat auditor halal. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua beragama Islam. Yang ketiga berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga atau pertanian. Nah, ini nanti sebenarnya masing-masing mempunyai penjelasannya. Apa itu sarjana bidang pangan? Ya bisa saja dia adalah sarjana pertanian, perikanan, kehutanan yang berkait dengan persoalan pangan. Gitu. Biokimia tentu, biokimia tidak ada setara S1-nya, tetapi ya yang berkait dengan persoalan biologi yang berkait dengan pengembang aspek-aspek korelasinya dengan kimia dan seterusnya. Nah, yang ketiga memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam. Yang mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana penguasaan terhadap wawasan kehalalan ini? Ya tentu didasarkan atas hasil lolos atau kelulusan dari pelatihan. Nah, pelatihan auditor halal dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi dan atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi melaksanakan pelatihan penyelia halal ditetapkan oleh BPJPH. Jadi kalau perguruan tinggi ingin melakukan pelatihan ya auditor halal, ya harus menyelenggarakan MOU dahulu dengan BPJPH. Kepentingannya untuk apa? Agar auditor halal yang dilatih oleh salah satu perguruan tinggi itu bisa kami register, gitu, bahwa dia adalah peserta pelatihan yang lolos pelatihan dari perguruan tinggi X dengan waktu pelatihan kapan. Kami registrasi nanti itu, gitu. Semua yang ikut pelatihan dan telah masuk di LPH, gitu. Jadi dia mengikuti di LPH mana, didaftarkan ke kami, ada nggak daftar nama itu. Kalau tidak ada, ya tentu ini mohon maaf secara sistem kami tolak. Kemudian syaratnya bagaimana untuk menjadi auditor halal itu? Ya pertama kartu penduduk, daftar riwayat hidup, salinan ijazah strata S1 yang dilegalisir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, salinan sertifikat pelatihan dan atau sertifikat uji kompetensi auditor halal. Tentu nanti untuk di LPH itu surat pernyataan bermaterai mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, di samping persoalan pelatihan auditor halal juga memungkinkan adanya sertifikasi kompetensi auditor halal. Jadi seorang auditor halal itu bisa saja meningkatkan kompetensinya melalui uji kompetensi. Gitu. Lanjut.
Mohon maaf, sebentar, sebelum ini penyelia halal belum saya sampaikan. Balik lagi. Nah, siapa penyelia halal ini? Penyelia halal ini adalah seseorang yang yang menjadi pihak yang mengontrol terhadap bahan proses produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, syaratnya apa penyelia halal ini? Yaitu beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan produk. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sertifikat pelatihan penyelia halal. Gitu. Nah, pelatihannya bagaimana? Bisa dilaksanakan oleh perguruan tinggi juga. Untuk perguruan tinggi itu sama dengan auditor tadi. Ketika ingin melakukan pelatihan penyelia halal itu bekerja sama atau melakukan MOU dengan BPJPH, karena itu akan kami semuanya akan kami registrasi gitu. Berapa jumlah, siapa penyelia halal, bagaimana mekanisme pelatihannya dan bagaimana standar kelulusannya seterusnya. Termasuk juga uji kompetensi penyelia halal gitu. Nah, ini keberadaan penyelia halal. Jadi dia adalah milik perusahaan atau milik pelaku usaha. Dari siapa mereka? Bisa pelaku usaha itu sendiri bagi UMK. Jadi perguruan tinggi bisa saja melakukan pelatihan penyelia halal bagi UMK. Pesertanya adalah pemilik usahanya, boleh gitu. Tetapi untuk di luar UMK, penyelia halal adalah orang lain dari ownernya perusahaan tersebut. Lanjut. Nah, ini saya ingin menyampaikan bagaimana penyelia halal itu, yaitu mengawasi proses produksi halal di perusahaan. 2. Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. C. Mengordinir proses produksi halal. Dan D. Mendampingi auditor halal. Ini adalah amanat Undang-Undang 11 tahun 2020 pasal 28. Junto 39 tahun 2001 PP pasal 51. Nah, tanggung jawabnya adalah apa? Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal. B. Menetapkan sistem jaminan produk halal. Apa itu sistem jaminan produk halal? Yaitu satu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan, saya kelupaan. Sistem JPH ini juga bisa menjadi bagian daripada BLU-nya perguruan tinggi. Yaitu apa? Membuka konsultasi sertifikasi produk. Karena apa? Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar itu belum tahu dokumen-dokumen apa saja yang mesti disampaikan untuk permohonan sertifikasi halal. Nah, apakah ini dilakukan oleh beberapa lembaga sebelumnya? Iya, gitu. MUI melakukan ini melalui LPPOM MUI atau melalui IHTEK, salah satu anak dari usaha dari LPPOM MUI. Konsultasi sertifikasi halal. Sehingga sebelum dilakukannya pemeriksaan halal, pelaku usaha ini sudah benar-benar firm, sudah benar-benar tepat itu dokumen-dokumen yang akan diajukan. Nah, kemudian penyelia halal mempunyai juga tanggung jawab menyusun rencana PPH, menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH, mengusulkan penggantian bahan jika memang ada bahan yang diragukan kehalalannya, mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan proses produksi halal, membuat laporan pengawasan PPH, melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH, menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal, C. Menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal. Nah,
keberadaan mereka ini itu salah satu yang bisa memfasilitasi adalah perguruan tinggi. Gitu. Ini ada di dalam PP 39/2021 pasal 58. Gitu. Ini belum ada ini. Lanjut saja. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah saya ingin menunjukkan tadi perubahan Undang-Undang 33 tahun 2014 ke Undang-Undang 11. Jadi kerjasama BPJP dengan MUI itu hanya pada penetapan kehalalan produk. Kalau dahulu untuk mendapatkan sertifikat auditor halal itu juga harus melakukan uji kompetensi dengan MUI. Sekarang sudah tidak lagi, sehingga lebih gampang, lebih cepat lah, karena tidak terkanalisasi di satu titik gitu. Termasuk juga akreditasi LPH, dahulu akreditasi itu harus menyertakan MUI, sekarang tidak, dikembalikan pada peran pemerintah, sehingga ketika sudah memenuhi standar kualifikasi untuk sesuai dengan lingkup dari LPH yang dikehendaki, seperti yang tadi verifikasi, validasi, inspeksi, kemudian lembaga sertifikasi tadi, selama itu sudah sesuai dengan standar itu, ya sudah, dia layak menjadi LPH. Jadi tidak ribet gitu. Karena ya kalau harus dengan MUI juga mempunyai keterbatasan personil gitu, tentu ini menjadi bottleneck, seringkali seperti itu. Lanjut saja. Nah, apa yang kami sampaikan tadi di depan itu semuanya itu bisa dilihat dalam beberapa rangkuman rangkuman pasal-pasal berikut. Tadi yang pertama adalah proses produksi bagi pelaku usaha mikro itu adalah ada di pasal 4A Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun mengenai pelaku usaha mikro kecil itu dituangkan dalam PP 39/2021 tentang keberadaan pendamping PPH yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Lanjut. Auditor halal sudah kami sampaikan tadi secara sekilas pintas, tetapi ini ada beberapa hal saya ingin menegaskan saja berkait dengan masing-masing aspek pendidikan. Itu penjelasan dari pasal 40 huruf C. Yang dimaksud dengan sarjana strata S1 di bidang pangan, tadi saya sudah singgung, meliputi sarjana pangan, teknologi pangan, pertanian, teknologi pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, kedokteran hewan, dan gizi. Artinya mereka yang mempunyai kaitan dengan persoalan pangan. Yang dimaksud dengan sarjana strata 1 bidang biokimia adalah ahli di bidang ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme organisme hidup tadi. Gitu. Nah, yang menarik adalah tentang tata boga. Karena tata boga ini adalah seni. Satu disiplin ilmu yang berkait dengan seni menyiapkan, memasak, dan menghidangkan makanan siap saji. Maka kualifikasi ilmu ini dapat diperoleh melalui jenjang strata 1 lainnya. Jadi yang tidak masuk di dalam kategori ini semua, tetapi ia adalah sarjana dan mempunyai sertifikat atau pengakuan sebagai chef atau ahli tata boga, ia bisa saja menjadi auditor. Gitu. Ia bisa saja menjadi auditor. Misalnya tadi saya lihat ada UIN atau IAIN Imam Bonjol gitu ya. Itu tentu tidak ada fakultas ini misalnya gitu. Bisa saja fakultas dari pendidikan pendidikan tarbiyah gitu ya, pendidikan agama Islam, tapi kemudian dia mempunyai ijazah atau sertifikat sebagai ahli tata boga, ia bisa juga menjadi auditor. Jadi tetap saja masih ada peluang untuk menjadi auditor dari luar
bidang-bidang yang sudah disebutkan di ketentuan di atas. Lanjut saja. Ini tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan keberadaan pelaku usaha UMK dalam konteks upaya fasilitasinya. Perguruan tinggi bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga donor, termasuk untuk mendapatkan anggaran dari pendapatan belanja daerah atau mungkin pembiayaan alternatif untuk pelaku usaha mikro kecil, karena perguruan tinggi juga melakukan pendampingan terhadap UMK misalnya, dan seterusnya, seperti ada di dalam pasal 86 ini. Saya rasa lanjut saja. Ini berkait dengan pasal-pasal yang berkait dengan penyelia halal dan auditor halal. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, jadi hanya ingin menunjukkan bahwa ini landasan hukum yang ada, yang tertera. Gitu. Lanjut saja. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya hanya ingin memangkas sebenarnya ada pasal-pasal lain yang terkait dengan pengembangan perguruan tinggi, tetapi nanti sambil kita jelaskan dari rekomendasi. Jadi jika memang perguruan tinggi ingin terlibat dalam industri halal ini, itu ada beberapa hal yang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah ya tentu menyiapkan tim yang mengawal penyelenggaraan JPH. Kalau misalnya belum ada, siapkan saja begitu. Dan di bawah rektorat. Mohon maaf, ada beberapa perguruan tinggi yang ribet. Fakultas ingin mendirikan sendiri, rektorat ingin mendirikan sendiri. Kami hanya bisa menerima yang di bawah pengajuan rektor. Jadi meskipun ada misalnya fakultas pertanian atau fakultas farmasi ingin mendirikan LPH sendiri, tetap selama dalam pengajuannya rektor. Gitu. Tidak bisa kemudian dekan mengajukan permohonan sendiri. Gitu. Kemudian menyiapkan auditor. Tentu jika belum ada auditornya, mohon untuk ada pelatihan auditor. Bisa saja mendirikan lembaga pelatihan auditor halal dan penyelia halal. Perguruan tinggi bisa melakukan mendirikan lembaga pelatihan auditor halal maupun penyelia halal. Syaratnya bagaimana? Ya, melakukan kerjasama dengan BPJPH. Menyiapkan pendamping PPH. Ini juga bisa untuk pengabdian masyarakat. Nah, tentu dalam hal ini diharapkan perguruan tinggi juga bisa mendorong tumbuhnya lembaga pemeriksa halal. Ya segera saja kalau sudah ada auditornya, ada laboratoriumnya, dirikan saja. Yang keenam nih, membangun interkoneksi jurusan fakultas untuk industri halal. Saya rasa tadi misalnya satu perguruan tinggi sudah punya fakultas pertanian. Jurusan pengolahan hasil pertanian misalnya begitu. Bisa saja mahasiswanya ini sekaligus mendapatkan pelatihan auditor halal. Gitu. Mendapatkan materi untuk pelatihan auditor halal sehingga ketika lulus dari fakultas pengolahan hasil pertanian, dia juga sudah bisa mempunyai sertifikat auditor halal. Gitu. Nah, ini tentu akan memberikan nilai tambah bagi perguruan tinggi itu. Di samping dia keluar sebagai sarjana, dia juga sudah mempunyai profesi yaitu sertifikat profesi yaitu auditor halal atau mungkin penyelia halal, tergantung gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, penyelia halal ini butuh banyak sekali. Beberapa perusahaan di luar negeri itu kesulitan memperoleh penyelia halal. Karena apa? Karena penyelia halal harus beragama Islam. Sementara perusahaan yang ada di sana itu susah untuk mencari orang Islam. Ada orang Islam tapi nggak ngerti mengenai proses produksi halal. Gitu. Nah, kita bisa memproduksi atau kita bisa menyediakan para penyelia halal ini dari berbagai perguruan tinggi yang ada. Nah, sama juga dengan yang perguruan tinggi Islam gitu. Rata-rata sekarang UIN itu sudah ada
saintek, ya silahkan aja melakukan interkoneksi. Kemudian yang ketujuh tentu mendirikan pusat studi halal atau halal center. Bapak Ibu, rasanya itu saja yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. Sudah cukup banyak waktu saya menyampaikan, kurang lebih 1,5 jam berlalu dan bisa kita buka dengan tanya jawab. Ditutup saja. Terima kasih Pak Lutfi, luar biasa. Banyak sekali informasi yang kita peroleh. Jadi memang ternyata lebih luas ya Pak dari sekedar proses sertifikasi. Banyak sekali peran PTN dan saya rasa ini kerjasama yang akan menguntungkan ke depan, tidak hanya dari sisi bisnis gitu ya, tidak hanya dari sisi pendapatan, tapi tadi di sana bagaimana PTN bisa mendapat peluang untuk mungkin untuk mahasiswanya nih, jadi ketika lulus ternyata punya kelebihan, punya keahlian lebih. Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan kalau masih ada yang disampaikan yang belum jelas barangkali atau peluang. Izin bertanya Bu. Ya silakan Pak Usman. Izin bertanya Bu. Bandung Bu. Oh ya Pak Usman Salif. Manado juga Bu. Manado Bu. AK Bogor Bu. Ya, satu-satu Bapak. Ditulis aja Bu ya. Boleh dicat, boleh Bapak. Tadi Pak Osman Sarif, silakan Bapak. Ya. Sambil menunggu yang dicat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi, terima kasih banyak nih telah memaparkan tentang bagaimana menganalisis tentang kehalalan. Jadi ini bagi kami sesuatu yang baru dan terima kasih sekali. Namun demikian barangkali ini ada beberapa peluang yang bisa mungkin dikerjasamakan dengan badan BPJPH. Ya. Jadi yang pertama kami memiliki jurusan analis kesehatan, kemudian memiliki jurusan gizi, memiliki jurusan farmasi juga, dan kami memiliki laboratorium terpadu, Pak, dan memiliki alat-alat seperti CMS, kemudian HPLC, spektrometer, dan lain sebagainya, yang mungkin kalau saya tadi melihat penjelasan Bapak, laboratorium kami ini bisa mungkin ini bisa dikerjasamakan dengan BPJPH tentunya melalui PKBLU. Itu yang pertama Pak. Termasuk juga kami punya SDM baik yang sudah bergelar doktor maupun sudah magister. Itu yang pertama Pak. Ini mohon arahnya dari Bapak bagaimana peluangnya sehingga kami bisa memanfaatkan atau memaksimalkan aset kami. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan oleh Bapak bahwa mahasiswa juga bisa diberikan peluang untuk pelatihan auditor halal. Nah, ini bagaimana persyaratannya Pak? Kemudian yang ketiga, tentunya juga bagi dosen Pak. Bagi dosen kami ini seperti tadi Bapak jelaskan ada auditor, kemudian apalagi tadi saya nggak begitu yang tentunya ini mungkin bagi SDM kami juga bisa dikerjasamakan dengan pihak BPJPH ini. Nah, ada 3 pertanyaan itu saja Pak barangkali terkait dengan SDM dan terkait juga kami memiliki laboratorium terpadu yang laboratorium terpadu ini memang sudah sangat sering digunakan oleh teman-teman peneliti dari ITB, dari Unpad maupun dari perguruan tinggi swasta favorit yang ada di Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bapak dijawab, nanti mungkin baik. teman ingin bertanya bisa ditaruh di kolom chat ya biar lebih positif. Mohon maaf Pak Osman, bisa bertanya apakah laboratoriumnya sudah tersertifikasi SPP 17.25 atau apa begitu? Ya, ini sedang kami proses, Pak. Jadi untuk laboratoriumnya sedang kami proses untuk sertifikasi. Itu Pak, jadi sedang kami proses untuk sertifikasi. Nah, mungkin yang kedua Pak terkait dengan apa namanya, atau mohon penjelasan langsung kita yang terkait dengan lab terpadu dan seperti pelatihan termasuk juga untuk dosen dan mahasiswanya. Terima kasih Pak. Baik. Ya, baik Bapak. Jadi begini, syarat pendirian LPH itu adalah pertama mempunyai mempunyai kantor sendiri, itu gampang. Yang kedua mempunyai auditor halal, 3 orang auditor halal yang masuk dalam strata S1 gitu. Termasuk juga saya ingin nanti memang ingin utarakan D4 S1 gitu, biar tidak terjebak hanya S1 saja, karena tentunya D4 itu juga setara dengan S1. Nah, kemudian yang ketiga mempunyai laboratorium. Gitu. Nah, untuk aspek laboratorium saja, Pak Usman, itu laboratorium bisa ditawarkan ke ormas Islam badan hukum, gitu ya. Misalnya Islamic Center Bandung, kayak begitu. Ketika Islamic Center Bandung sebagai lembaga pusdai misalnya, itu adalah lembaga tersendiri, ormas tersendiri, lembaga keagamaan Islam tersendiri, ingin mendirikan LPH, nanti laboratoriumnya pakai punyanya Poltekkes Bandung, gitu. Nah, bagaimana nanti sharing ke pembiayaannya? Bisa saja ia menggunakan laboratorium ketika membutuhkan uji laboratorium baru berbayar, kan begitu. Jadi labnya yang selama ini hanya dipakai untuk kepentingan akademik gitu, besok ke depan bisa saja ditawarkan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap kehalalan produk yang, sekali lagi tolong digarisbawahi, yang membutuhkan uji laboratorium. Apalagi tadi bisa untuk mengecek PCR sampai kemudian protein dan seterusnya begitu. Nah, kira-kira itu Pak Osman Sarif ya. Jadi karena syaratnya itu harus punya laboratorium atau yang mempunyai kerjasama dengan laboratorium gitu, bisa saja laboratorium dari Poltekkes ini diberdayakan gitu. Tidak hanya dengan Pusdai, mungkin dengan Muhammadiyah, dengan NO, dengan di Persis, di Bandung gitu. Yang ingin mendirikan LPH tapi ormas Islamnya nggak punya laboratorium, ya tawarin aja gitu. Mungkin ada yayasan Sabilul Muhtadin misalnya begitu, ormasnya sudah cukup banyak, lembaga keagamaan Islamnya sudah lama, mempunyai kualifikasi untuk bisa mendirikan LPH, tapi nggak punya laboratorium, ya tawarin aja dari Poltekkes kan gitu, dalam bentuk kerjasama, boleh gitu. Jadi biar labnya itu semakin dinamis lah kira-kira begitu. Ya lanjut. Yang lain. Pak terkait dengan pelatihan tadi Pak, pelatihannya. Oh iya, ya. Pelatihan ini mungkin untuk semuanya saja biar nanti tidak ada pertanyaan yang sama. Untuk pelatihan auditor halal atau penyelia halal itu nanti kita akan melakukan MOU. Dan saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Direktur PKPU, Ibu Ari Wahyuni, pada saat yang sama ini mungkin sekitar bulan September akan menyelenggarakan apa Mas Anggara atau Mbak Ana itu Expo Pak. Expo ya? Ya. Expo kerja perguruan tinggi BLU gitu. Salah satunya adalah nanti memunculkan MOU yang sudah kita jalankan antara BPJPR dengan lembaga perguruan tinggi lainnya.
Kalau ini gitu, nanti tinggal kita tindak lanjut. Kepentingannya untuk apa? Agar materi daripada pelatihan auditor halal itu sesuai dengan apa? Dengan ketentuan yang dengan MUI. Siapa nanti yang mengisi mengenai materi halalan produk kawasan kesariahan, siapa yang nanti akan mengisi materi mengenai bagaimana mengidentifikasi titik kritis, traceability dan seterusnya. Nah, hal-hal yang semua ini terkait dengan standar pelatihannya, agar standar pelatihannya benar-benar bagaimana mekanisme verifikasi validasi dan seterusnya gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu kita kerjasamakan, kita sepakati agar apa? Agar pelatihan yang ada di dalam perguruan tinggi tersebut itu benar-benar telah on the track sesuai dengan yang diharapkan oleh MUI gitu, ataupun juga dengan BPJPH, karena ada standar halal yang kita terapkan. Kira-kira itu Pak. Jadi bersamaan nanti setelah kegiatan ini dan memang membutuhkan akselerasi ya, insya Allah kita akan menyelenggarakan MOU. Ini ada pertanyaan Pak. Dari jawab ya Bapak Usman ya. Ada pertanyaan di room chat Pak, berapa? Untuk dari Universitas Samratulangi yang sudah ada MOU dengan BPJPH di 2020, mohon info jadwal dan bantuan pelatihan. Tadi berarti digabung ya Pak, di Expo nanti ya Pak? Ya betul. Kemudian dari WR3 UNES ya ini ya, Universitas Jember sudah ada halal center, di dalamnya ada LPH. Masihkah perlu SK Rektor lagi untuk LPH-nya? Atau cukup SK Rektor tentang halal centernya Bapak? Mohon maaf, untuk UIN Jember ya? Universitas Jember Pak. Untuk Universitas Jember. Setahu kami LPH yang sudah masuk itu baru 3, yaitu LPPOM MUI, Sukovindo, dan juga Surveyor Indonesia. Untuk yang Jember kami belum melakukan akreditasi ke sana. Gitu. Sehingga kalau misalnya disebut ada LPH-nya mungkin sebagai calon LPH-nya. Ya. Lebih tepat. Ya. Masih harus ini lagi ya Pak ya. Mungkin bisa saya salah sedikit ya Pak ya. Boleh silakan Pak Bambang. Calon LPH sudah ada, tetapi yang ada SK Rektornya itu halal centernya. Apakah perlu LPH itu SK Rektor lagi seperti yang Bapak katakan, atau cukup SK halal center yang ada LPH-nya? Terima kasih Bapak. Baik, jadi ketika LPH ini adalah anak perusahaan dari, atau lebih tepatnya lembaga amal usahanya halal center, cukup halal center Pak. Tetapi harus jelas di dalam SK halal center itu berbunyi bahwa LPH ini adalah merupakan organ dari halal center. Tetapi kalau LPH ini adalah organ lain di luar halal center, berarti ya LPH-nya gitu. Nah, permohonan akreditasi oleh akreditasi terhadap LPH ini dilakukan oleh rektor gitu, bukan oleh pimpinan halal center. Kira-kira itu apa? Ya, terima kasih Bapak. Ya. Oke Bapak, ini ada lagi Pak. Bagaimana bentuk kerjasama penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi auditor halal dan penyelia halal? Kami sudah akreditasi. Auditor halal sudah ikut pelatihan di BPJPH. Nah ini yang ditanya bentuk kerjasamanya, penyelenggaraan pelatihan seperti apa? Ya, itu kan pelatihan untuk auditor halalnya. Belum aspek kerjasama untuk penyelenggaraan sebagai lembaga pelatihan auditor. Berbeda ya, gitu. Untuk auditor halalnya memang kita sudah melatih tidak kurang dari 260 auditor halal yang ada dari berbagai perguruan tinggi, baik yang
negeri bahkan maupun swasta, baik yang bergerak di BLU maupun non BLU gitu. Saya yakin ada di antara peserta ini yang juga sudah pernah lembaganya itu mengikutkan pelatihan auditor halal. Tetapi kan itu pelatihan auditor halal, bukan kerjasama dalam konteks menjadi lembaga pelatihan auditor halal. Nah, itu yang nanti akan kita konstruksi dalam mungkin PKS setelah adanya MOU itu. Kira-kira begitu. Jadi ada PKS lanjutan ya Pak setelah MOU ya Pak? Ya tentu gitu. Pelatihan gitu Pak. Terima kasih. Kemudian ini bagaimana status penyelia halal yang sudah ada dengan sertifikat yang dikeluarkan MUI atau IHTEC atau BNSP? Masih harus sertifikasi lagi barangkali ya ini pertanyaannya. Sudah tidak perlu lagi. Sudah tidak perlu otomatis lagi. Ya Pak ya? Ya otomatis. Gitu. Kemudian ini dari Pusat Kajian Halal UIN Jambi akan mengadakan FGD percepatan pendirian LPH sekaligus pembinaan UMKM kolaborasi dengan BI Provinsi Jambi. Mohon bantuan untuk diberi kontak. Nah ya nanti mungkin dari teman-teman di panitia ya bisa memberikan kontak. Kami berikan ya Bapak kontak Bapak. Ya, silakan. Baik. Nah, terima kasih nih. Ya, kami sudah dari tambahan Bu Ana, kami mungkin yang ada dari UNPAD. Kemudian kemarin beberapa waktu lalu itu saya sempat diminta untuk menjadi narasumber untuk kegiatan dengan UNPAD, yang dengan BI ya, dengan UNPAD kalau nggak salah juga dengan UNER kalau nggak salah gitu. Artinya sudah ada beberapa kerjasama. Oh, dengan Sudirman, Universitas Jenderal Sudirman juga pernah kami menjadi narasumber untuk pelatihan penyelia. Ya. Ini tadi juga bagaimana langkah MOU untuk dengan BPJPH untuk penyelenggaraan pelatihan. Nah tadi ada beberapa Pak pertanyaan tentang ini. Berarti ada PKS lagi ya Pak ya? Ya. Mohon prosedur pembentukan LPH. Berapa lama prosesnya? Susunan pengurus, bolehkah satu orang berada di beberapa LPH? Ini dari UIN Sumatera Utara Medan. Kalau untuk pengurus silahkan saja gitu, selama LPH tersebut memperkenankan ya, dinyatakan etis. Tapi kalau untuk auditor tidak boleh. Auditor hanya bekerja di satu LPH, tidak bekerja di dua LPH, karena ini berkait dengan persoalan integritas gitu, menjaga kerahasiaan pelaku usaha. Nanti yang rugi LPH-nya itu sendiri gitu. Kalau diketahui ada auditor yang buka cabang, kira-kira begitu. Gitu. Jadi untuk LPH saya perlu tegaskan, untuk auditor itu mempunyai asas monogami, gitu. Tapi kalau untuk penyelia halal itu mempunyai asas poligami, gitu. Kira-kira begitu. Jadi penyelia halal bisa saja dia bekerja di perusahaan ini, kemudian juga menjadi penyelia di perusahaan yang lain. Misalnya atau juga misalnya tadi Pak Osman tadi menyelenggarakan pelatihan penyelia halal. Ini udah siang, kita belum dosen-dosen loh Bu. Yang sudah jadi penyelia halal itu. Silakan Bapak. Pak Lutfinya mute Bu. Mute Bapak. Mohon maaf. Jadi begini, saya ulang lagi. Untuk auditor itu asasnya monogami, gitu. Jadi nggak boleh buka cabang, gitu. Tetapi kalau untuk penyelia itu boleh, asasnya poligami. Jadi misalnya seorang auditor nggak boleh dia bekerja di LPH yang lain, gitu. Karena ini berkait dengan persoalan integritas, gitu. Kerahasiaan terhadap data dokumen pelaku usaha. Tetapi kalau penyelia boleh saja. Misalnya tadi Pak Osman misalnya di Poltekkes Bandung melakukan pelatihan penyelia halal, kemudian si penyelia itu menjadi penyelia bagi beberapa UMK, membantu beberapa UMK agar dia bisa mengajukan permohonan
pendaftaran sertifikat halalnya, karena syarat menjadi permohonan sertifikat halal itu harus mempunyai penyelia. Nah, dia bisa menjadi penyelia di 5 atau mungkin 3 pelaku usaha, boleh gitu. Tetapi kalau LPH enggak, kalau auditor enggak bisa. Terima kasih Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan serupa. Kemudian dari Universitas Khairun sudah MOU. Ini rasanya perlu dijelasin lebih ini Bapak. Ketika sudah MOU, sudah ikut pelatihan, langkah selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin PKS gimana bisa sampai ke PKS, itu rasanya belum, teman-teman di sini mungkin belum perlu diberi pencerahan setelah tadi langkah-langkahnya sampai akhirnya ada PKS untuk LPH gitu Bapak. Ya, sebenarnya begini, sebenarnya untuk PKS-nya nggak harus gitu ya, MOU cukup. Tetapi begini, untuk mendirikan LPH itu kan harus mempunyai beberapa persyaratan. Salah satunya adalah dokumen data dukung kompetensi. Data dukung kompetensi. Nah, si LPH itu akan memilih untuk lingkup apa dari dokumen itu kan akan tergambar. Apakah dia akan memilih lingkup verifikasi validasi, apakah akan memilih lingkup inspeksi, atau ia akan memilih lingkup lembaga sertifikasi, yaitu inspeksi, audit, dan juga pemeriksaan laboratorium jika diperlukan. Sementara si LPH itu nggak mempunyai laboratorium yang kualifikasi, ya kan berarti nggak bisa masuk yang di situ, gitu. Ya sudah, masuknya nanti di verifikasi validasi, gitu loh. Tidak berarti dia harus dipaksa-paksakan, mesti harus masuk pada kualifikasi SNI 17065, tidak bisa, gitu. Kita carikan, kita lihatkan di situ. Maka menjadi penting setelah MOU ini juga ada semacam konsultasi berkait dengan sesungguhnya kemampuan yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu untuk masuk di LPH dengan lingkup apa. Itu silahkan nanti dipelajari di PP 39 tahun 2021 pasal 37. Pasal 37. Terima kasih Bapak. Ini berarti nanti untuk bisa dapat, artinya gini, mungkin pertanyaan teman-teman nih, untuk bisa dapat klien itu gimana sih? Apakah mereka datang ke LPH di PTN atau dari BPJPH nih yang men-share kliennya? Itu mungkin Pak. Klien ini beda lagi berarti ya, beda-beda. Nah, ini setelah punya akreditasi, setelah MOU tuh ya. Itu mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke, setelah menjadi LPH ada 2 hal. Pertama, by system kami akan memilihkan kepada pelaku usaha LPH yang cocok dengan pelaku usaha itu, gitu. Tadi misalnya ada IAIN Tulungagung kalau nggak salah, gitu ya. Nah, itu ada di kawasan itu, tetapi mohon maaf ini saya apa adanya. Pertanyaannya adalah laboratoriumnya ada nggak, tersedia nggak, mempunyai kualifikasi apa laboratoriumnya. Nah, pada posisi itu, ternyata IAIN Tulungagung lebih tepat menjadi LPH untuk verifikasi validasi. Nah, ketika masuk lingkup Pratama, di situ ada pelaku usaha di dekat Tulungagung atau mungkin di kawasan Tulungagung. Itu. Kalau harus ke Surabaya kejauhan, aksesibilitasnya terbatas, maka mereka by sistem kami akan menunjukkan di situ. Ada LPH Tulungagung, ada LPH IAIN Tulungagung, ada mungkin lagi LPH UNER, ada lagi mungkin LPH di situ itu ITS, ada lagi LPH mungkin di Malang gitu, Unibrow gitu, karena kawasan-kawasan Jawa Timur. Nah, by system kami akan memunculkan itu, Bu Ana, gitu ya. By system kami akan memunculkan LPH yang mempunyai lingkup aksesibilitas maupun kompetensi sesuai dengan pelaku usaha yang mengajukannya, gitu. By system dari kami. Tetapi
bisa saja si LPH itu melakukan langkah-langkah yang sifatnya proaktif. Mereka mendatangi pelaku usaha atau mungkin asosiasi, kemudian mempromosikan dirinya bahwa perguruan tinggi ini telah mempunyai LPH dan sanggup untuk membantu sertifikasi halal pada aspek pemeriksaan dan atau pengujian produk. Bisa saja. Jadi dua aspek gitu. Ini berikutnya Pak dari Unmul Samarinda. Sudah ada auditor halal, tapi sebagai berstatus auditor halal LPPO UI. Apakah harus resmi mengundurkan diri dari UI untuk menjadi auditor halalnya universitas? Yang kedua, kompetensi auditor halal untuk satu bidang ini satu bidang saja atau bisa beberapa bidang nih untuk satu auditor? Ya, dua itu Pak. Baik, yang pertama adalah dia harus mengundurkan diri dari MUI. Itu kalau dia ingin mengabdi di perguruan tinggi tersebut, gitu. Jadi ingin membesarkan, gitu. Dia mengundurkan diri dari MUI, lalu kemudian nanti ketika ingin mendaftarkan sebagai LPH, itu status dia adalah dilampirkan di situ bahwa dia telah menjadi auditor di mana tadi? Di LPH di Samarinda itu. Ya, di Samarinda itu, gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana kualifikasi yang bersangkutan, gitu. Ya kita lihat nanti. Kita lihat dari dokumen kompetensi auditor tersebut, gitu. Untuk berbagai bidangnya itu. Nah, di auditor itu boleh hanya satu kompetensi atau bisa dua, Pak? Ini ada. Bisa banyak kompetensi. Ya, okay. Bisa banyak kompetensi. Yang selanjutnya dari Syekh Kuala, mau mempertegas Pak, auditor halal yang ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh BPJPH tahun 2019 sudah memenuhi syarat menjadi auditor halal? Sudah. Kemudian ini itu ada di pasal peralihan PP 39. Silahkan dibuka. Kemudian dari UPT Laboratorium Syekh Kuala sudah mengajukan proposal LPH sejak 2020. Sudah mengirim proposal baru karena perubahan peraturan. Perlu mengirim proposal baru nggak karena perubahan peraturan? Kemudian kami juga sudah ada 30-an auditor halal. Apakah mereka harus sertifikasi ulang? Yang ketiga, skema dan mekanisme pelatihan auditor penyelia halal bagi mahasiswa kami, kapan rencana dijalankan? Untuk Aceh sudah mendesak karena program besar provinsi menjadikan Aceh sebagai tujuan wisata halal dan kekurangan penyedia atau auditor halal untuk mensukseskan program tersebut. Ya itu Pak. Pada dasarnya auditor halal yang sudah mengikuti pelatihan, gitu ya, sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan ini dinyatakan sebagai auditor halal. Silahkan nanti dibaca juga di peralihan, gitu ya. Nah, kemudian untuk pengajuannya, jika memang sudah mengajukan, akan kami coba lihat lagi nanti, gitu. Kami cek, gitu. Lalu kemudian pilihannya akan menjadi LPH dengan kualifikasi apa. Nah, kami mohon maaf sedang menunggu keputusan Kumham mengesahkan terhadap status atau peraturan Menteri Agama tentang tim akreditasi auditor halal, gitu. Mohon menunggu sebentar, kami sudah harmonisasi dan tinggal menunggu penetapan diundangkannya. Insya Allah setelah penetapan diundangkannya itu kami segera bergerak untuk memastikan Syekh Kuala itu menjadi LPH dengan lingkup apa, kira-kira begitu. Terima kasih Bapak. Kemudian ini dari Halal Center UIN SA. Untuk pendaftaran LPH, apakah form-form sudah bisa diakses? Kalau sudah, di mana kami bisa mengakses? Ya, sama. Untuk UINSA, beberapa waktu lalu kami sudah bertemu dengan Bu Lili dan Pak Prof. Nur Sam, gitu, karena kami diundang ke sana. Seiring dengan itu sama, kami masih ingin menunggu
keputusan peraturan Menteri Agama berkait dengan tim akreditasi, karena itu ada di dalam lampiran daripada form tim akreditasi. Kira-kira itu yang UIN Surabaya ya, Ampel ya. Ini dari AK Bogor. AK Bogor ini punya prodi penjaminan mutu industri pangan, di mana di dalamnya ada mata kuliah halal dan analisis halal, serta lab terakreditasi ISO 17025. Serta punya 2 penyelia halal dan belum ada auditor halal. Kami ingin mengembangkan LPH, bagaimana caranya? Apakah bisa MOU dengan BPJPH? Ya, jawabnya bisa. Tinggal kita framing saja kalau sudah ada modalnya. Tahun 2021 kapan Bapak pelatihan auditor halal dan pendampingan PPH? Nah, ini itu yang agak susah dari kami. Anggaran kami terbatas, gitu. Kemarin kami sudah menyiapkan sekitar untuk 100 orang, tetapi ternyata yang antri sudah banyak, gitu. Karena ini pelatihan gratis ya, gitu. Nah, kalau PKBLU bisa membantu kami ke DJA, gitu ya, agar kami bisa mendapatkan anggaran BABUN, akan segera kami lakukan lagi, Pak, gitu. Dan ini kolaborasi, Pak, bisa kerjasama. Nah. Jadi dari mungkin dengan BLU-nya nih. Oh gitu ya, yang nanti di PMK tarif nggak masuk Pak kemarin. Nah kan daripada nunggu itu, nunggu PMK tarifnya itu sudah masuk, tinggal nunggu PMK tarif. Kalau sudah ada saya leluasa, tapi kalau belum ada kami menggunakan rupiah murni, Bu. Ya, mudah-mudahan PMK tarifnya sudah bisa segera terbit, nanti kerjasama ini bisa lebih cepat lagi nih, bisa lebih masif lagi. Yang siapa yang cepat itu yang dilayani ya Pak, kalau sudah ada PMK tarif. Kemudian untuk penyelia halal atau verifikator pendamping UMK, satu penyelia halal maksimal memegang berapa UMK Bapak? Sebenarnya untuk UMK ini kami tidak ada pembatasan waktu, tidak ada pembatasan. Karena begini, beragamnya pelaku usaha mikro kecil. Kalau hanya 10 tapi payek semua begitu ya, ya kan nggak masalah kan gitu. Atau 10 tapi kacang atom misalnya begitu kan masih sederhana. Nah, jadi kami tidak membatasi, tetapi prinsipnya adalah dengan kepatutan dan kompetensi gitulah. Gitu. Karena beragamnya pelaku usaha mikro kecil yang butuh difasilitasi. Bisa 3, bisa 5, bisa 10 gitu. Mungkin juga bisa 15 tapi semuanya sama. Yang 10 itu adalah pedagang peyek tadi itu, misalnya peyek kacang gitu. Itu kan gampang, kacangnya sudah halal, tepungnya tinggal kita lihat berasal dari sumber yang halal atau tidak, kelapanya minyaknya kayak apa, kan sederhana gitu. Tidak ada hal yang sangat beresiko. Itu bisa saja gitu, penyelia ini bisa meng-hire banyak gitu. Kemudian ini dari UNAN, jika seorang memiliki sertifikasi auditor halal eksekutif dari negara lain seperti Malaysia, apakah dapat diakui atau harus ikut lagi pelatihan auditor atau pendamping halal di Indonesia? Terus terang ini ada kekosongan hukum gitu ya. Terus terang ini ada kekosongan hukum, tetapi ketika kita menggunakan di PMA nantinya itu ada menggunakan juga kerangka kualifikasi KKNI Nasional Indonesia, itu artinya ia harus masuk dalam sebuah kualifikasi, tentu kami akan mempertimbangkan itu gitu. Tetapi sampai hari ini jujur kami belum bisa melakukan penyetaraan atau pengakuan terhadap sertifikat auditor ataupun penyelia dari negara di luar Indonesia. Boleh jadi mekanisme traceabilitasnya berbeda antara Indonesia dengan Malaysia, misalnya begitu. Karena budaya pelaku usahanya juga berbeda. Tapi di atas segalanya kita lihat nanti. Gitu. Kami belum bisa memutuskan. Ini rasanya pertanyaan dari chat sudah semua, Pak Lutfi. Ya. Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin bertanya, mungkin secara langsung bisa raise hand.
Sudah cukup jelas semuanya? Oh ya, Bu. Silahkan Bu Wiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya hanya konfirmasi yang kontak person dari BPJPH-nya saja, Oh iya, karena belum dikirim. baik, saya coba tulis di sini ya. Iya. Bapak Ibu yang lain silahkan. Yang masih ingin memperjelas. Sudah cukup Bapak Ibu semua. Jadi peluang untuk mengoptimalkan aset khususnya kemarin kami mengundang Poltekkes memang perwakilan karena masih meraba gini kira-kira bisa berperan apa tidak. Ternyata labnya justru sangat ini ya Pak ya, sangat lengkap ya, bahkan ada mata kuliah untuk kehalalan produk. Masuk ya? Ya. Pas di bawah. Kemudian masih ada yang ingin bertanya? Ibu mohon izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Silahkan Ibu dari unit bisnis Poltekkes ya? Ya, silahkan. Ya betul Ibu. Baik ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Bu, untuk pelatihan auditor dan pelatihan pendamping PPH ini, apakah ada rencana di tahun 2001 ini, Bu? 2021 ini? Untuk pendamping PPH? Ya, baik. Iya, dan auditor halal, Pak. Kalau auditor halal ada, tetapi pendamping PPH begini, Bu. Tapi satu-satu dulu. Pendamping PPH ini, itu kami, PP itu disahkan tanggal 2 April. Mohon maaf. 2 Februari 2021. Sementara anggaran kami itu disahkan sejak November atau Desember 2020 gitu. Sehingga kami belum sempat memasukkan nomenklatur pelatihan untuk pendamping PPH. Nah, kami sudah mencoba untuk mengajukan anggaran melalui BABUN itu. Nah, tinggal kami ingin menunggu apakah kiranya itu bisa didapat untuk kepada kami atau tidak. Kemudian untuk pelatihan auditor kami sudah selenggarakan, tetapi dengan keterbatasan anggaran kami hanya bisa menyelenggarakan untuk 100 orang dengan anggaran dari kami ya, dari BPJPH gitu. Hanya yang minta untuk ngantri itu sudah cukup banyak, Bu, gitu. Saya nggak tahu apakah unit bisnis Poltekkes Bandung ya itu masuk dalam kategori yang sudah ngantri dari permohonan untuk pelatihan auditor atau belum. Kalau sudah pernah dikirim surat dan ngantri itu saya rasa nanti diikutkan itu, Bu, gitu. Ya, baik Pak, tahun 2020 kami sudah mengusulkan Pak, formulirnya sudah masuk Pak. Baik ya. Baik ya. Yang udah ngantri makasih. Baik, makasih Pak. Makasih Ibu. Makasih Ibu. Mungkin kalau nanti anggarannya nggak cukup, PMK tarif sudah keluar, ada 2 jalur ya Pak, kayak ada jalur reguler, ada jalur mandiri. Jalur reguler nanti biaya dari APBN, dari BPJPH, sementara jalur mandiri ini yang pingin cepat berbisnis mungkin dengan tarif nanti akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Saya bantu promosi Bapak. Ya. Makasih Ibu, makasih Bapak. Masih ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lagi, barangkali ingin bertanya lebih lanjut. Tuan Wari. Ya. Silakan Pak Tadulako ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah punya halal center. Bisa lebih jelas Bapak suaranya? Mungkin mic-nya dinaikkan Pak biar bisa lebih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di Universitas Palu sudah memiliki halal center dan insya Allah kami akan membuat lembaga pemeriksa halal. Saran Bapak, kami mohon saran Bapak, apakah lembaga pemeriksa halal ini bagusnya berdiri sendiri atau berada di dalam halal centernya? Yang kedua, Pak, apakah kami bisa
diikutkan untuk pelatihan auditor, karena saya kira Sulawesi Tengah ini sangat memerlukan dengan segera mengenai lembaga pemeriksa halal ini, karena banyaknya UMKM di sini. Dan kami dengar memang mereka membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kalau menurut saya langsung to the point saja ya, Pak, yang dari Todolako. Ya. LPH ini lebih baik sebenarnya tergantung dari interaksi atau apa ya, culture budaya yang ada di Todolako ya. Di bawah halal center tidak masalah, tetapi kalau mau mandiri itu lebih tentu lebih fleksibel gitu. Ada beberapa kewenangan LPH yang bisa dikembangkan. Juga salah satunya adalah melakukan survei gitu. Survei terhadap aspek-aspek pengawasan. Nah, kalau mau melakukan survei apakah nantinya itu melalui LPH atau halal center? Ini kalau di bawah halal center. Jadi kurang fleksibel untuk apa ya? Untuk bergerak. Tetapi kalau kulturnya itu semua bisa berjalan sinergi, baik secara sendiri atau di bawah halal center sama saja, gitu. Tetapi memang kalau ya gitu. Jadi kalau LPH ya hanya LPH saja untuk pemeriksaan dan juga untuk aspek pelatihan, penelitian gitu, survei. Tetapi kalau mungkin di halal center, mungkin halal center ingin mengembangkan hal-hal lain seperti tadi pelatihan penyelia, kemudian mungkin menggodok pengembangan program studi agar mensupport halal center, mensupport LPH atau penyediaan penyelia atau pendamping PPH atau mungkin bahkan juru sembelih halal kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Semua tergantung dari pertimbangan di internal. Kami tidak berani memberikan judgement gitu. Baik Pak, kemudian kalau kami sudah membuat kantor lembaga pemeriksa halal, kapan bisa disertifikasi itu Pak atau diakreditasi? Ajukan Pak, ajukan permohonannya kepada kami sambil menunggu peraturan Menteri Agama disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Di kami ya, peraturan Menteri Agama terkait dengan akreditasi. Tapi yang penting ajukan dulu saja, Bapak. Baik Pak, terima kasih. Satu lagi Pak, karena kami ini di Sulawesi Tengah saya kira sangat memerlukan lembaga pemeriksa halal, tentu diperlukan auditor. Apakah nanti kami dari Nasrul Ako ini bisa diberi semacam action untuk tenaga auditornya itu segera diikutkan untuk dilatih? Terima kasih Pak. Sudah mengajukan belum Pak? Maksud saya kalau kami mengajukan dengan segera dalam waktu. Oh iya, kalau mengajukan ya tetap antri dulu gitu ya. Gitu. Tapi kalau nanti sudah keluar tarifnya, lah kita bisa berembuk dengan tarif dari pelatihan itu, Pak. Gitu. Betul, boleh, Pak. Boleh, Pak. Silakan Pak Iwan Taruna, Pak Rektor. Oke, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar usul saja. Tadi kan sudah disampaikan kalau anggarannya terbatas untuk pelatihan auditor supaya ada akselerasi, Pak. Mungkin usul saja kalau ada yang mengajukan 2 mandiri dapat 1 yang dibiayai oleh BPJBH, Pak. Itu saja usulan saya. Terima kasih. Kolaborasi siapa, Pak? Iya, Pak. Berarti beli ikut 2 gratis 1 ya, Pak? Ya, gitu. Betul. Biar banyak hasilnya nanti. Silakan dirancang programnya. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Hairun, Bu. Hairun, Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Saya melengkapi pertanyaan tadi, Bu. Begini, Pak. 2019 kami sudah MOU dengan BPJPH dan untuk pengusulan LPH kami juga sudah dikunjungi oleh tim BPJPH tahun 2019 dan berkas kami sudah kami kirim, Bu. Kami sudah, jadi persyaratan laboratorium sudah kami memenuhi karena laboratorium kami sudah terakreditasikan
Namun kami kurangnya cuma di auditor. Namun tahun 2019 akhir kami sudah mengikutkan 3 orang untuk mengikuti pelatihan dan kami dapat SDM 2 orang dari dari LPH UI karena sudah mengundurkan diri dan bersedia bekerja di LPH Universitas. Jadi kami punya 5 orang calon auditor. Dalam hal ini saya ingin tanyakan, apakah untuk pengusulan LPH ini kami mengusulkan ulang atau kami bagaimana? Karena kami sudah mengusulkan dan kami nggak tahu sampai di mana prosesnya pengusulan LPH kami. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Hairun. Jadi Mulyadi, Pak. Ya? Mulyadi. Mulyadi ya. Oh iya, Mas Mulyadi, mohon maaf Mas Mulyadi. Jadi begini, Mas Mulyadi. Ajukan lagi saja karena begini, karena kami itu sambil menunggu PMA mengenai tim akreditasi ini, ajukan lagi saja apakah yang akan diambil itu lingkupnya itu apa, lingkup sertifikasi produk dalam hal ini melakukan inspeksi, audit dan tadi memanfaatkan laboratorium atau cukup verifikasi dan validasi gitu. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan permohonan ulang juga nggak masalah. Segera kami akan melihat ke tempat Pak Mulyadi gitu. Yang saya anggap ini masuk dalam kualifikasi SNI 17065. Kira-kira begitu. Gitu. Namun kalau nanti ternyata tidak masuk pada kualifikasi itu, ya kami tentu akan membikinkan koreksi. Gitu. Terima kasih. Mohon izin Pak Lutfi. Mohon izin. Dari Malang. Ya, silahkan mana dulu nih tadi? Pak Lutfi. Bandung. Win Bandung. Oh, Win Bandung, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris di kesempatannya. Pertama, Win Bandung sudah lama ya mengikuti perkembangan mengenai sebagai lembaga penjamin halal ya, pemeriksa halal. Untuk Win Bandung kira-kira kapan Pak debitnya izin operasionalnya itu satu. Yang kedua, ini kan dari lembaga pemeriksaan itu banyak kegiatan-kegiatan tadi ya, proses-prosesnya itu. Nah, tentunya dalam pelaksanaan itu tentu ada tarif-tarif ya. Nah, mengenai tarif-tarif ini siapa yang menentukan? Apakah dari Win Bandung atau dari BPJBH-nya gitu. Itu aja, makasih Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Karo. Ya. Mungkin langsung aja ke Pak Heri. Nggih, Pak Sekretaris, kami juga pernah ketemu Bapak waktu di LPH ini. Pak Sekretaris, kami dari Universitas Negeri Malang itu sudah mengajukan pembentukan LPH. Ya. Kemudian waktu itu disurvei Pak Jamaluddin ke lab kami dan alhamdulillah lab kami juga sudah terakreditasi. 3 calon auditor halal juga sudah, hanya belum tersertifikasi waktu itu. Nah, seperti Pak Mul tadi, langkah apa yang sebenarnya bisa kami lakukan supaya LPH kami betul-betul bisa berfungsi secara maksimal. Begitu Pak Sekretaris, matur nuwun. Ya, baik. Yang pertama sebenarnya sama semua yang sudah mengajukan itu. Ini kan terjadi perubahan regulasi, Bapak. Gitu ya. Ya. Dari LPH itu standarnya itu kalau menggunakan PP 31 tahun 2019 itu berat, susah untuk terakreditasi, gitu ya, susah untuk terakreditasi. Apalagi ini semuanya menggunakan standar akreditasi misalnya 17065 gitu. Nah, maka dahulu menggunakan istilah izin operasional, keterangan akreditasi. Tetapi kan itu nggak jelas surat keterangan akreditasi itu apa, kan gitu. Cuman keterangan bahwa ini terakreditasi atau belum terakreditasi kan nggak jelas. Nah, maka melalui regulasi yang baru itu yang mendaftar ketika telah terpenuhi persyaratannya maka dia terakreditasi.
masalahnya terakreditasi pratama atau utama. Itu tergantung nanti kita lihat, kan gitu. Tetapi saya yakin masih pratama. Gitu, karena belum pernah melakukan kaji ulang terhadap sebuah proses bisnis yang dilakukan, kan belum pernah punya pengalaman, kan gitu. Nah, setelah punya pengalaman baru kelihatan. Nah, yang kedua, dahulu LPH itu hanya satu jenis, yaitu lembaga sertifikasi produk atau 17065. Sementara sekarang sudah dipecah. Ada verifikasi validasi 17029. Gitu kan, ada inspeksi rumah potong hewan. Nah, ini akan masuk di mana? Itu nanti akan kita lihat, Pak. Gitu, akan kita lihat. Mungkin kami anggap ini semua masuk dulu saja, baru kemudian nanti akan kita konfirmasi kelayakan LPH untuk UIN SGD ini, Jati itu apa? LPH untuk Universitas Negeri Malang itu apa? Gitu, masuknya kelompok kualifikasi verifikasi validasi atau bahkan sudah sampai pada sertifikasi produk gitu. Jadi itu apa? Gitu. Oke, kalau duluan Pak Sekretaris, kalau gitu kami tidak perlu merevisi, menunggu itu atau kami proaktif merevisi itu ya? Betul, nanti akan kami lakukan konfirmasi. Baik, matur nuwun Pak Sekretaris. Termasuk Bandung Pak Sekretaris ya. Ya, Pak ya. Jawabannya sama semua gitu. Udah nggak usah dulu aja. Sambil menunggu PMA-nya keluar ya. Nah, walaupun mengenai tarif seperti yang ditanyakan oleh Bandung, tarifnya mau menentukan siapa? Yang menentukan Bu Ana. Gitu. Ini PKBRU. Gitu ya. Nah, hal-hal lain yang tidak tercover dalam tarif baru ditentukan oleh peraturan BPJPH gitu. Itu. Jadi harus jelas kepastian, punya kepastian. Ada transparansi, ada kepastian. Tarifnya kan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, berarti teman-teman di PTN ini harus berhitung nih. Ini masuk nggak hitungannya gitu. Ketika sama seperti rumah sakit, ketika tarifnya ditetapkan oleh BPJS, ada rumah sakit yang pertama itu mereka defisit, tapi ketika mereka melakukan evaluasi, melakukan efisiensi, ternyata bisa untung gitu. Nah, ini juga berarti teman-teman di PTN harus berhitung, pastinya harusnya ini menjadi nilai tambah gitu ya, bisa memberikan pendapatan lebih dari PTN. Ya, saya rasa sudah setengah 12, ini sudah banyak sekali pertanyaan, informasi yang kita peroleh. Mudah-mudahan tidak sampai di sini. Tadi nomor Pak Lutfi juga sudah di-share. Nanti mungkin Pak Lutfi bisa ketika sudah di-chat dengan ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan langsung kepada BPJPH, bisa langsung dikontak. Mungkin tidak dengan Pak Lutfi, nanti bisa men-share nomor stafnya supaya teman-teman bisa terinformasi dengan baik gitu ya. Dan cita-cita pemerintah di 2022 ya Pak ya, produk yang ada di Indonesia sudah tersertifikasi halal ini bisa kita wujudkan bersama gitu, karena BPJPH saya yakin tidak bisa berjalan sendiri. Ketika itu terjadi tentu sudah aman gitu. Biasanya kalau saya masuk ke rumah makan itu mikir-mikir dulu gitu, ketika produknya ini ada yang diragukan nggak, kalau nggak ada halalnya akhirnya memilih tempat lain. Tapi kalau nanti sudah yang dicita-citakan ini sudah tercapai, mudah-mudahan kita lebih nyaman ya bepergian kemanapun, masuk ke rumah makan di mana saja. Ya, kalau tidak ada lagi, Bu Ari sepertinya masih ada rapat di tempat lain, Pak. Jadi mohon maaf tidak bisa bergabung pada kegiatan pada hari ini. Padahal ini beliau yang mendesak kami semua untuk ayo dibikin kerjasama kolaborasi, karena beberapa BNU sudah melakukan kolaborasi dan PTN kami harapkan ini bisa mensupport supaya kita betul-betul bisa menjalankan amanat dari undang-undang. Bu Ana, boleh nih bertanya dari